Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rosalia Mutiara Ivana. Saya merupakan mahasiswi dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam. Saya merupakan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pagi ini izinkan saya untuk memaparkan proposal penelitian saya sebagai berikut. Ya, jadi penelitian saya berjudul Konsep Halal Haram sebagai Landasan Etis dalam Penjualan Makanan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus pada Restoran Sushi Hero. Konsep halal haram sebagai landasan etis dalam penjualan makanan ini, saya membahas bagaimana konsep halal haram yang digunakan sebagai landasan etis dalam penjualan makanan, khususnya pada restoran Jepang ini, yang ditinjau dari pandangan hukum ekonomi syariah dengan dilatar belakangi industri kuliner yang berkembang pesat di akhir-akhir tahun ini, di mana maraknya sangat banyak restoran luar negeri internasional yang masuk ke dunia kuliner Indonesia, seperti salah satunya adalah restoran sushi tersebut. Munculnya restoran internasional Sushi Hero, konsumsi yang dipengaruhi oleh gaya hidup, status kehalalan suatu produk yang penting di negara mayoritas Muslim. Konsumsi yang dipengaruhi oleh gaya hidup ini kebanyakan oleh generasi muda atau generasi Z seperti saya. Lalu masalah kehalalan suatu produk. Halal bukan hanya soal bahan makanan, tetapi juga mencakup proses pengolahan, transparansi atau kejelasan informasi, dan ketidakjelasan status halal yang menimbulkan persoalan etika dan hukum. Sesuai pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menjelaskan tentang hukum yang mewajibkan sertifikat halal untuk suatu produk yang beredar di Indonesia guna untuk menjamin kehalalan bagi konsumen Indonesia terutama pada konsumen Muslim. Fenomena sushi hero ini merupakan restoran baru yang berasal dari Jepang modern. Ini mungkin baru masuk ke Indonesia akhir-akhir tahun ini saja, beberapa tahun ini ya mungkin 2-3 tahun ini, yang sangat populer di kalangan remaja atau generasi Z. Sushi Hero menjadi daya tarik bagi konsumen Indonesia walaupun sushi restoran ini belum memiliki sertifikat halal. Padahal kuliner Jepang berpotensi menggunakan bahan baku yang non-halal seperti mirin, sake, atau dashi, dan juga soyu. Tujuan penelitian ini, saya ingin menganalisis konsep halal dan haram sebagai landasan etis dalam penjualan makanan yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, seperti prinsip halal, yaitu segala aktivitas ekonomi harus halal atau yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Halal jauh dari gharar riba, jauh dari hal-hal yang dilarang oleh Islam. Sesuatu yang memiliki manfaat yang baik bagi konsumen, bersih, berkualitas untuk dikonsumsi, sehat. Apapun yang masuk dalam tubuh kita itu harus bersih, harus jelas bahan bakunya, pengolahannya. Lalu menghindari unsur goror atau ketidakjelasan, serta memastikan keadilan, transparansi, dan hal yang tidak merugikan. Terutama pada pelaku usaha sangat wajib untuk memberikan informasi kepada konsumen Muslim tentang kehalalan suatu produk restoran tersebut. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil status produk makanan Jepang masuk dalam kategori syubhat atau perkara yang hukumnya belum jelas karena masih samar-samar antara halal atau haram. Karena ketidakjelasan ini menimbulkan keraguan bagi seseorang dan dalam Islam dianjurkan untuk menghindari hal tersebut agar tidak terjerumus pada hal yang sama atau hal yang haram. Selain itu juga karena berdasar pada informasi yang saat ini masih belum terdaftar. Dan restoran tersebut belum memiliki sertifikat halal yang terdaftar pada BPJH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Maka perlu diwaspadai bagi konsumen muslim untuk dapat memilah dan tidak hanya mencoba suatu hal hanya karena tren saja atau untuk pencitraan sosial media.
Karena generasi muda atau generasi Z mereka tidak aware terhadap kehalalan suatu produk. Yang penting mereka bisa mencoba atau mempunyai pengalaman mencoba suatu restoran dengan interior yang modern, yang bisa buat foto dan untuk diunggah, diupload di media sosial. Selain itu, pelaku usaha juga harus transparan dalam memberikan informasi kepada konsumen. Menurut analisis makasid syariah, ditinjau dari makasid syariah, ketidakjelasan berpengaruh pada perlindungan agama, keamanan konsumen, dan keadilan dalam transaksi ekonomi. Dari sudut pandang agama, konsumen Muslim tidak diperbolehkan mengkonsumsi makanan yang tidak halal, yang sifatnya syubhat seperti tadi, tidak jelas atau samar-samar. Kedua, perlindungan jiwa. Karena makanan Jepang dikenal dengan adanya bahan baku tambahan seperti soyu, mirin, dan dashi yang berpotensi mengandung alkohol yang digunakan tanpa adanya pengawasan yang jelas. Sehingga berpotensi bertentangan dengan tujuan hifz al-nafs yang membahayakan fisik maupun moral manusia. Dengan ketidakpastian ini menimbulkan persoalan dalam menjaga keselamatan dan kenyamanan konsumen muslim. Yang ketiga ada perlindungan harta atau ketidakjelasan status restoran ini menimbulkan unsur gharar dalam transaksi yang dilarang hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, transaksi yang dibangun di atas ketidakjelasan informasi ini tidak dapat merugikan. Eh, Ketidakjelasan informasi ini dapat merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip keadilan sehingga pelaku usaha diwajibkan memberi informasi yang transparan agar tidak merugikan secara ekonomi maupun moral. Kesimpulannya, dalam praktik penjualan makanan di restoran Sushi Hero ini belum sepenuhnya selaras dengan maqasid syariah dan juga belum memiliki sertifikat halal yang dapat menimbulkan persoalan etis akibat ketidakjelasan bahan dan proses produksi. Hal ini dapat bertentangan dengan tujuan perlindungan agama, perlindungan jiwa, dan perlindungan harta, meskipun tidak secara otomatis dikatakan haram. Namun, ketidakpastian status halal menuntut kehati-hatian bagi pelaku usaha dan konsumen muslim, serta pentingnya transparansi dan sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan dan tanggung jawab etis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam proposal penelitian yang saya sedang teliti. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.